Oh. Ketika kita mencabut keris, maka ada etika yang kita pelajari dari keris, etika luhur. Bagaimana? Diajarkan kita mencabut keris seperti ini, pegang, kemudian berdirikan, pegang ininya, jempol kita, menekannya, kemudian keluarkan. Yang dicabut bukan kerisnya, yang dicabut adalah warangkanya. Yang dicabut adalah warangkanya. Kenapa? Kita menghormati susah payahnya orang yang membuat ini, karena keris tidak mudah membuatnya. Bagaimana lantas jika ternyata kita mencabutnya begini? Maka menurut ajaran etika leluhur kita, menurut kearifan lokal pada saat itu, mencabut senjata dengan cara seperti ini tujuannya ngajak duel. Ngajak duel guys. Karena apa? Menunjukkan kesombongan. Masya Allah. Sebegitunya, ya, petantah petitih orang tua dulu, ajaran etika orang tua dulu. Jadi begini tuh seolah-olah ini aja sudah begini, udah gayanya luar biasa. Ya. Ini menunjukkan secara unggah-ungguh, ini menunjukkan orang yang sok gagah. Bagaimana etika kita diajarkan antara kita dengan orang yang lebih tua, dengan sesama yang satu level umurnya, dengan yang lebih muda. Video yang barusan saya reaksi tadi memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua guys ya. Bagaimana kita menggunakan etika yang baik ya, dalam menghargai, menghormati budaya, warisan ataupun benda-benda pusaka guys ya. Dan di awal tadi teman-teman menyaksikan cara bagaimana Pak Anies mencabut keris ya, itu menunjukkan kepribadiannya sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kiai tadi ya. Mencabut keris itu mempunyai aturan, mempunyai etika ya. Caranya dengan mengeluarkan sarungnya guys ya, itu etika kita mengeluarkan keris. Dengan begitu berarti kita menghargai, menghormati, kita punya budaya etika yang mulia, yang luhur guys ya, dan itu sudah diwarisi, diajari oleh leluhur atau orang tua kita terdahulu guys ya. Lalu yang berikutnya ya, ketika orang tersebut mencabut keris dengan cara seperti yang diperlihatkan atau dipertunjukkan oleh Pak Anies, nah itu menurut sang kiai tadi menunjukkan sikap kesombongan ya, ataukah sok perkasa, sok gagah, seakan-akan Anda menantang orang lain untuk berduel ya. Dan cara mencabut keris seperti itu tidak disarankan guys ya. Nah dari sini sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi lain, memberikan satu makna yang tersirat bahwa pemimpin yang seperti ini ya, dia tidak mengutamakan suatu etika ya, dia mengutamakan ambisi dan kekuasaan ya. Nah kalau kita berbicara etika, saya kembali teringat dengan kata-kata dari Pak SBY, musang berbulu domba guys ya. Bagaimana kawan atau sahabat sendiri pun dikhianati ya, dan Pak SBY sampai mengeluarkan pernyataan bahwa ini tidak mempunyai etika politik yang baik ya. Artinya demi ambisi kekuasaan ya, dia tidak peduli, segala cara pun dilakukan ya. Oke, saya bersyukur dari video awal tadi saya mendapatkan makna, pelajaran cara mencabut keris sesuai dengan etika yang sudah diajarkan oleh leluhur terdahulu itu seperti apa. Jadi kita mendapatkan pelajaran yang bagus. Lalu yang berikutnya ya, mungkin ya Pak Anies ini bisa saja dia tidak mendapatkan literasi atau pengetahuan tentang etika mencabut keris ini guys ya. Ataupun orang yang menyerahkan keris itu kepada Pak Anies ya, sebenarnya dia tidak menginginkan agar Pak Anies itu langsung mencabut atau membuka keris tersebut di hadapan publik ya. Bisa jadi dia memberikan itu sebagai hadiah khusus spesial agar Pak Anies bisa membawa pulang, menyimpannya. Kemarin ketika dikasih ya, Pak Anies itu
langsung cabut begitu aja guys. Si pemberi kris itu belum sempat memberikan aba-aba atau menyilakan Pak Anies langsung dengan spontannya membuka kris tersebut ya. Itu sangat tidak menghargai orang yang memberi kris ya. Dan yang berikutnya seperti Pak Kiai tadi bilang ya, cara membuka krisnya tersebut tidak sesuai dengan etika atau ajaran dari leluhur kita ya. Ya, gimana mau mengerti ya leluhurnya Pak Anies ini, mohon maaf ini bukan rasis ya, bukan dari Nusantara tetapi dari Yaman ya. Mungkin kita bisa memaklumi dari posisi atau hal yang seperti ini guys. Tapi sekali lagi ingat guys ya, bahwa ini semacam kode ya dari alam melalui leluhur kita ingin memberikan tanda bahwa bisa jadi mereka tidak setuju ya dengan capres yang seperti ini, pemimpin yang seperti ini, yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin Nusantara, pemimpin bangsa dan negara Indonesia yang begitu luas, begitu besar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi leluhur-leluhur Nusantara menginginkan capres yang lain, ya, bukan capres yang ini yang tidak mengerti, tidak paham tentang etika menghargai benda-benda pusaka. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari netizen yang lain berikut ini. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Musang berbulu domba. Mbak Aos, mau nanya lagi nih. Kalau lawan Dajjal itu siapa, Bah? Ini parah. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Hah? Imam Mahdi? Emang Imam Mahdi siapa, Bah? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Nah, kalau kita nggak ngedukung Pak Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024, itu kita tergolong apa, Bah? Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Masa sih, Bah, saya Dajjal kalau nggak ngedukung, Bah? Kenapa? Imam Mahdi. Ntar kalau seandainya Abang nggak jadi ngedukung Pak Anies, Abah juga Dajjal dong. Aduh, bisa aja ya netizen ini. Oke guys ya, jadi kalian semua ya harus memilih dan mendukung Pak Anies ya. Kalau kalian tidak memilih Pak Anies, maka kalian adalah Dajjal. Mari kita dukung NU gabung dalam koalisi perubahan. Wah, jangan gitu bos. Ini udah gak bener ini. Mana ada ceritanya NU gabung sama koalisi perubahan. Gak ada itu ceritanya. NU itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Orang NU harus cerdas. Bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Jadi nggak pernah tuh pada saat itu pasangan kita bilang hanya yang kurang baik kita akan perbaiki, yang bagus kita akan tambah, kita akan tingkatkan, kita akan akselerasi. Sehingga change and continuity itu selalu kan isu daripada pemilu itu ada change dan continuity. Nah pada 2019 jelas isu besarnya adalah continuity. Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau misalnya continuity with change, jadi yang ditekankan adalah continuity with change, itu beda cerita kali, bisa Mas. beda cerita. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya
kita tersudut ke kelompok yang anti pemerintah. Anti pemerintah sekarang cuma ya kita nggak tahu ya, karena 21 ya Mas ya. Di pemerintah cuma segitulah. Mas, Kan saya mau menang. Kalau dalam kontestasi pilpres kan kita bagaimana caranya menawarkan suatu pemikiran yang bisa dipilih, bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Seglier. Mas, ini untuk yang berkoar-koar ya kan, PKB menang, subsidi sepeda motor gratis BBM-nya. Ingat ya, NU itu bukan PKB. Ingat itu ya. Kayak kowe iki didesopo arep digo gratis kayak gini. Membangun negara bukan membangkrutkan negara. Ngerti ra? Yang masuk akal aja. NU itu membangun negara, menjaga negara, bukan bikin rugi negara. Opo-opo digratis ke. Oke? Salam moncong putih, derek Kiai NU, tetap Ganjar. Mantap BBM-nya. Ingat ya, NU itu bukan PKB. Ingat. Leres Pak No, leres. NU bukan PKB. Leres saestu jempol kagem panjenengan. Tetap PDI Perjuangan, moncong putih, jas merah, rambutnya putih, sing ora wedi getih. Tetap garis hitam putih, garis-garis tegak lurus sampai finish. Tetap salam metal. NU bukan PKB. NU bukan PKB. Leres Pak No, tetap salam metal. PDI Perjuangan, moncong putih. Katanya Anies waktu di Kick Andy, Kalijodo itu zamannya Anies dirawat dan terawat. Yang kita lakukan itu menambah, merenovasi, bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan, Kalijodo katanya hancur nih. Nggak ada yang hancur. Dan itu tinggal dicek aja di lapangan, Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya, Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Kata Anies disuruh ngecek sendiri ke lapangan. Ya sudah, dan ini hasilnya. Ini udah bahaya ini, retak semua. Ini retak ini. Ini potensi roboh ya. Belum sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Ini potensi roboh ya. Kok berani dia ngomong gitu dan nggak malu, apalagi ngajakin orang untuk ngecek di lapangan. Masalahnya gue yang ngecek sendiri di lapangan. Apa lo? Oke guys, ini kita bisa melihat mana pemimpin yang bekerja menggunakan hati, mana yang hanya menginginkan atau menggunakan nafsu semata, ya. Jadi kalau kita melihat kinerja dari Pak Anies, ya, kenapa sih ya dia harus malu dengan pemimpin-pemimpin terdahulu yang sudah bekerja lebih baik, lebih bagus untuk membenahi Jakarta? Apa salahnya dia tinggal melanjutkan, meneruskan, ya. Kalijodo yang sudah diperjuangkan susah payah oleh Pak Ahok, ya. Waktu itu kita masih ingat bagaimana Pak Ahok dikecam, didemo, ya, dimaki-maki oleh para pendemo yang atas kebijakannya tersebut ya berani merelokasi, menggusur dan sebagainya. Dan akhirnya Kalijodo bisa berhasil ya dibangun sebagai satu wahana umum di situ, ya. Dan sangat disayangkan sekali selama kepemimpinan dari Pak Anies, ya, dia tidak merawat, mempercantik atau membenahi itu guys, ya. Malah dia membiarkan tidak terawat seperti tadi teman-teman saksikan, ada tembok yang retak dan sebagainya. Nah, dari sini guys ya menjadi tolok ukur bagi kita, ya,
apabila dia menjadi pemimpin, yang kita khawatirkan ya semua proyek-proyek pembangunan Pak Jokowi itu malah tidak diurus, tidak terawat, tidak dilanjutkan. Ya memang karena yang dia inginkan adalah perubahan. Ya, untuk capres yang seperti ini kita perlu berpikir keras atau berpikir 2-3 bila perlu 100 kali untuk mempercayainya menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita yang begitu besar ini, guys. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bergabung dengan HTI, batal baiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kagem Romo Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jatim ingkang kawula taati. Leres ingkang panjenengan dawuhaken yai. Siapapun warga NU yang berbaiat kepada LDII, HTI, batal baiatnya. Ngoten nggih ya nggih. Semoga ini didengar oleh kaum Nahdliyin, terutama di Jawa Timur. Karena PKB sekarang sudah berkoalisi dengan PKS yang notabene dedengkotnya HTI dan FPI. Jadi daripada batal baiatnya menjadi warga NU, mending tidak usah dipilih calon tersebut. Ngoten nggih Yai, ngapunten sadèrèng Yai. Kula sangat setuju Yai. Karena bagaimana mungkin partai PKB yang lahir dari rahim NU yang notabene kaum agamis, religius, nasionalis bisa bergandeng tangan dengan PKS yang notabene menolak dasar negara kita Pancasila. Mereka terang-terangan lagi menolak itu. Jadi saya tidak pikun, saya tidak alergi terhadap partai PKS. Cuma selama ini yang merecokin pemerintah, yang membiarkan HTI, FPI brutal di Jakarta, PKS juga tidak menentukan sikap. Salam takdim kagem Kiai Romo Kiai Marzuki Mustamar. Semoga nopo ingkang panjenengan dawuhaken didengar kalih warga NU Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Jangan sampai baiat kita batal gara-gara berkolaborasi dengan HTI, FPI, LDII. Sekian dari kami. Salam takdim Yai, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir-akhir ini agak bingung dengan ada baca pres yang akan maju di Pilpres 2024.
Ada 2 calon yang kayak mabuk tua, tahu nggak mabuk tua? Masa ada satu capres, salah satu membuat janji-janji, katanya kalau siapa saja yang hamil mau dikasih uang 6 juta. Mengajak rakyat Indonesia semua berlomba hamil. Lucu nggak itu? Yang kedua ada lagi mau ngasih makan rakyat Indonesia setiap hari. Ini gila ini. Ada nggak sih ide klien itu yang lain yang masuk akal gitu, yang bisa diterima akal sehat itu loh. Jangan karena ambisi membodoh-bodohi masyarakat, jangan. Ini ke orang mau masang togel, tahu nggak pasang togel? Mimpi terlalu tinggi mimpi. Lucu. Yang satu ngajak orang bunting, yang satu mau ngasih tiap hari makan masyarakat. Nggak masuk akal itu program klien itu. Kasih dulu program yang bisa diterima akal sehat, ya kan? Jangan kayak orang mabuk tua. Tahu nggak mabuk tua, ya kan? Lucu. Setelah Caimin menjanjikan BBM gratis dan juga tunjangan sebesar 6 juta rupiah kepada ibu hamil, sekarang giliran Pak Prabowo yang juga menjanjikan makan siang dan susu gratis untuk para pelajar. Sedangkan banyaknya pelajar di Indonesia dari mulai preschool sampai SMA katanya kurang lebih ya sekitar 75 jutaan lah. Dan saya herannya kok ya banyak yang bertepuk tangan dan tertawa-tawa mendengar janji Pak Prabowo ini. Meskipun saya nggak tahu mereka itu tertawa senang atau tertawa mentertawakan janji ini ya. Mungkin bagi mereka-mereka yang pemalas, yang tidak suka bekerja keras, yang maunya duduk-duduk tapi semuanya datang secara gratis, atau mereka-mereka yang bermental gratisan, janji ini sangat menjanjikan, sangat manis dan sangat enak didengar, dan mereka berharap bisa direalisasikan. Tapi bagi kita-kita yang berpikir cerdas, berpikir waras, dan pekerja keras, justru orang-orang capres-cawapres yang seperti ini harus kita seleksi ya. Kita jangan sampai termakan oleh janji-janji seperti ini. Kenapa ya? Karena kita berpikir apa akan bisa terrealisasikan? Bagaimana nanti sistem penyalurannya? Bagaimana nanti anggarannya dari mana? Dan justru ya, saya berpikir begini, kenapa capres-cawapres seperti ini kok tidak berpikir lebih realistis gitu loh. Misalnya jangan memberi ikan, tetapi berikan pancing. Nah, itu lebih bagus untuk mendidik para generasi muda kita ya. Misalnya memberikan pelatihan bagi mereka-mereka yang putus sekolah. Karena begini ya, banyak faktor kenapa banyak anak yang sampai putus sekolah. Kadang bukan karena biaya, tapi memang karena ada beberapa anak yang sudah tidak mau berpikir, tidak mampu berpikir. Bahkan saya punya tetangga ya, jika sekolah itu katanya langsung sakit, atau ketika berpikir keras sampai mimisan, ada, makanya dia memutuskan untuk tidak sekolah. Nah, orang-orang yang seperti ini apakah tidak sebaiknya diberikan pelatihan kerja, membuka pelatihan kerja di mana-mana supaya mereka bisa mandiri, atau memberikan fasilitas sekolah yang lebih bagus lagi untuk mereka-mereka yang masih mau duduk belajar di bangku sekolah, atau memberikan subsidi untuk mereka. Tapi sudah dilakukan sih sebetulnya di era Pak Jokowi ini, seperti keponakan saya sendiri ya, yang waktu itu mau masuk SD, kebetulan mamahnya dipanggil Tuhan. Waktu itu dia didatangi dari pihak sekolah, diberikan tas, seragam dan sebagainya, bahkan sekolahnya pun gratis. Itu yang membuat keponakan saya senang dan mau masuk sekolah itu dengan sangat bahagia. Nah, apakah tidak lebih baik memberikan program-program seperti itu? Dan kita tahu ya, Pak Ganjar justru sudah melakukannya di Jawa Tengah. Anak-anak itu sudah diberikan sekolah gratis.
biaya sekolah mereka gratis. Kemudian kalau masalah stunting, justru Pak Ganjar di Jawa Tengah adalah pemimpin paling berhasil yang mengurangi tingkat kemiskinan dan juga memberantas stunting. Saya kok ingin ya kedua orang ini belajar dari Pak Ganjar, gimana cara mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, bukan dengan program-program yang gratisan seperti ini. Ini ibaratnya seperti apa ya, seperti menyepelekan. Dipikirnya semua masyarakat itu bisa dibeli suaranya dengan janji gratisan. Seharusnya orang-orang seperti Pak Prabowo dan Cak Imin ini justru harusnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi kemajuan ini dengan bekerja keras, supaya mereka mandiri, supaya mereka jadi orang-orang yang tidak pemalas, yang hanya mengharapkan bantuan. Saya jadi ingat ya, kubu sebelah itu kalau ngata-ngatain kita ini, katanya cebong, buzzer RP yang sudah mendapatkan bansos. Tidak sama sekali. Siapa yang akan membayar kita? Kita juga tidak membutuhkan, tidak menginginkan bansos. Biarlah bansos itu untuk mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Jadi kalau justru mereka ini ya, yang model-model bisa dibeli suaranya dengan janji-janji gratisan, apa? Masih mau membuli kami dengan sudah cairkah bansos Anda? Justru kalian ini yang harus mulai berpikir cerdas ya. Jangan lagi mau dibohongi, dijanjikan dengan janji-janji manis yang nantinya juga tidak akan mudah terrealisasi. Kalaupun nanti dijalankan paling cuma beberapa hari atau beberapa bulan, setelah itu hilang. Ingat kan waktu itu juga ada program dari Mbak Tutut ya, dari Menteri Sosial di era Bapak Soeharto. Dulu itu juga ada program nasi gratis. Dan justru merugikan UMKM loh. Banyak warteg yang tutup karena apa? Karena tidak terbayarkan oleh pemerintah waktu itu. Jadi be smart ya, kita harus berpikir cerdas. Jangan mau memilih capres-capres dan cawapres-cawapres yang menjanjikan gratisan. Oke? Oke, sebenarnya kalau ada capres ataupun cawapres yang menjanjikan gratisan ya, itu sah-sah saja. Asalkan janji gratisan tersebut masuk akal dan dapat diterima dengan akal sehat guys. Nah kalau seperti kampanye Cak Imin kemarin yang menjanjikan ibu hamil ya mendapatkan 6 juta, goalsnya atau tujuannya adalah untuk memberantas stunting, jelas itu tidak masuk akal. Dan kalau memang tujuannya adalah untuk memberantas atau menghilangkan stunting, bukan dengan cara yang seperti itu, hanya dengan memberikan 6 juta selama 9 bulan, stunting akan diselesaikan ya. Akan tetapi harus memperhatikan bagaimana faktor makanan ya, faktor gizi, kesehatan ibu dan sebagainya. Tetapi kalau hanya dengan memberikan 6 juta selama 9 bulan ya, dikhawatirkan 6 juta itu digunakan untuk main slot guys. Waduh, Jokowi dikhawatirkan kabur jika... Ini maksudnya gimana sih? Jujur loh, saya mau bingung banget gitu sama pendukungnya Pak Anies. Kenapa sih yang selalu diserang sama para pendukungnya Pak Anies itu ke Pak Jokowi mulu? Dan kenapa juga Pak Anies dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi mau kayak gimana pun juga, beliau adalah presiden yang sah. Lalu kalian sebagai para pendukung calon, pendukungnya Pak Anies, hanya sebatas calon, membandingkan Pak Anies dengan Pak Jokowi. Kalau menurut saya, bukan levelnya bos. Kalau ngebandingin Pak Jokowi dengan presiden negara luar ya masih maklum ya. Nah ini dengan calon yang baru hanya sebatas narasi, gagasan, karya. Itu pun hanya sebatas angan-angan.
hanya sebatas rencana gitu loh. Yang sudah jelas hasil kerjanya dianggap gak baik, sedangkan orang yang hanya sebatas baru ngomong dianggap luar biasa, dianggap hebat. Ini konsepnya gimana sih? Bingung saya mah. Terus maksudnya apa kalau jika Pak Anies terpilih menjadi seorang presiden, Pak Jokowi pasti bakalan kabur. Kabur kemana? Namanya juga jika terpilih, belum tentu jadi. Bingung saya mah. Anehnya juga untuk para pendukungnya Pak Anies, katanya kan Pak Jokowi presiden yang nggak baik, pembohong, pendusta. Saya jujur loh, penasaran gitu. Coba saya pengen tahu, Pak Anies kan hebat ya. Udah Pak Jokowi kalau bisa calonkan lagi lah menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti. Pengen tahu Anies bisa nggak sih ngalahin Pak Jokowi gitu? Hah? Sebab yang saya lihat itu gimana ya? Kok yang diserangnya Pak Jokowi mulu, Pak Jokowi mulu, dibanding-bandingkan mulu sama Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Anies Rashid Baswedan itu jauh lebih hebat gitu dibandingkan Pak Jokowi. Coba kalau seandainya Pak Jokowi benar-benar nih presiden yang pembohong, presiden yang gak dicintai rakyatnya, yang katanya sudah memiskinkan rakyat Indonesia, coba calonkan lagi. Kalau benar Pak Jokowi seperti itu, gak bakalan kok Pak Jokowi menang. Gak bakalan ada yang mau milih. Mana iya rakyat Indonesia mau pilih calon presiden yang gak bisa bekerja, yang sudah memiskinkan rakyat, yang dianggapnya presiden jolim. Gak bakalan ada yang mau milih. Tapi kecuali kalau seandainya Pak Jokowi presiden yang dicintai oleh rakyat Indonesia, mungkin kalian merasa takut kalau seandainya Pak Jokowi ikut lagi mencalonkan diri menjadi seorang presiden di tahun 2024 nanti. Berpikir tuh yang logis napa? Calon kok dibanding-bandingkan dengan presiden yang sah. Oke, sepakat ya dengan abang ini bahwa jangan membandingkan Pak Anies dengan Pak Jokowi ya, karena levelnya jauh banget guys ya. Pak Jokowi ini adalah pemimpin negara ya, sementara Anies adalah pemimpin gubernur DKI Jakarta ya, dari ruang lingkup provinsi ya. Masa gubernur dibandingkan dengan presiden ya? Gubernur yang berhasil bagus, ini gubernur yang nggak jelas prestasinya dan gagal pula guys. Dibandingkan dengan Pak Jokowi yang memiliki banyak prestasi membangun bangsa dan negara kita ya. Jadi kalau mau membuat perbandingan itu yang realistis guys ya. Pak Anies dibandingkan dengan Pak Ganjar masuk akal ya. Pak Anies dibandingkan dengan Pak Prabowo ya apa sih ya. Tetapi kalau dengan Pak Jokowi ini jauh banget guys. PKB difitnah, PKB dihajar, ketua umumnya difitnah, ketua umumnya dihajar. Maaf Pak, saya setit Pak. Sebagai masyarakat kecil, saya melihat Cak Ponimin ini begitu sombong. Begitu sombong. Dirayu-rayu oleh Ganjar. Ya kalau mau Pak, kalau Cak Ponimin mau, kalau Cak Ponimin nggak mau ya nggak apa-apa Pak. Jangan seolah-olah paling hebat, semua mau merebut. Sudah itu statementnya Cak Ponimin, mau bilang apapun ketua PBNU nggak ngaruh. Waduh Pak, terlalu sombong itu Pak. Saya sebagai masyarakat kecil yang tinggal di pelosok Pak, kalau boleh bertanya, apakah banyak anggota partai Bapak atau NU Pak, atau orang NU? Itu loh Pak.
Jangan Pak, jangan terlalu sombong Pak. Iya, justru harusnya Cak Ponimin pikir-pikir mau dijadikan wakil. Mengapa? Surat yang dia buat saja Pak, dari hati dia, ditandatangani dia, diajak sama-sama untuk menjemput takdir. Kita sama-sama tahu yang kata pengkhianatan begitu viral. Hari ini Bapak calon wakilnya. Apa Bapak nggak khawatir tentang hal itu? Jangan-jangan nanti bernasib sama. Karena rakyat kecil juga seperti kami tahu sih Pak, seberapa luas kekuasaan dan kebijakan seorang wakil. Kami bisa baca sampai situ. Saya NU Pak, tapi saya nggak mau pilih PKB. Saya katakan saya nggak mau pilih PKB. Saya mau pilih yang menurut kata hati saya saja. Kayaknya sudah terlalu sombong Pak. Sementara kan semua tahu apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, ya kan? Bahkan Gus Dur sekalian, kalau partainya dicuri. Kalau kata Mbak Yeni, Gus Dur saja dikudeta, apalagi rakyat. Gitu loh Pak, mohon maaf ini Pak, sekedar masukan dari saya masyarakat kecil yang ada di pelosok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,4 sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian. Nah, capres itu harus begitu, bicaranya harus ide, gagasan, bagaimana ke depan Indonesia. Jangan yang belusukan ke sana kemari. Memang harus belusukan itu, tapi yang perlu itu kebijakan yang bisa menguntungkan rakyat. Presiden itu harus bicara gagasan, kayak Anies. Jangan selalu yang ini ingin didukung Pak Jokowi, yang itu ingin didukung Pak Jokowi, mentang-mentang bosnya. Bicaralah gagasan yang ada pada diri kita untuk masa depan Indonesia. Ya ini kayak Pak Anies. Maka untuk rakyat, carilah presiden yang punya ide gagasan ingin memajukan bangsa dan negara ini. Terutama kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Jadi begitu, pilihlah nanti Anies Baswedan dah, pokoknya udah. Minimal, begitu dilihat keren dulu. Udah dilihat nggak keren, kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat. Duwite sapa min duwite sapa ngarep biayai wong meteng sak Indonesia. Min ra mikir apa meneh motor diwehi subsidi minyak gratis kuwi ya duwite sapa min mbok yo mikir to min program kok jelek. Program apa ya? Jambu dipangan codot. Sora pas. Men. Oke guys ya, jadi masyarakat kecil sudah bisa cerdas menilai guys ya program-program gratisan ala Caimin yang kemarin menjanjikan ibu hamil gratis, subsidi 6 juta ya selama 9 bulan. Lalu kemudian gratis BBM untuk semua jenis kendaraan ya. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa janji-janji tersebut tidak realistis dan berpotensi itu merugikan atau membangkrutkan keuangan negara guys. Janji politik dari pihak sebelah, mau Anies mau Prabowo sama aja. Orang dua ini kan hanya beda partai, tapi kan satu. Cara bermainnya begitu, licinnya kan begitu. Kalau saya baca seperti itu ya. Ada
perjanjian politik ya terhadap publik dan atau terhadap rakyat Indonesia. Kalau menang nanti orang yang punya kendaraan bensin gratis, ya, yang orang hamil ada bantuan. Ini kan pembohongan terhadap publik, pembohongan terhadap rakyat untuk mendapatkan simpatisan. Yang saya bilang bohong begini kan ada satu bukti kemarin. AHY itu sudah sepakat ya, sudah sepakat berapa partai itu, sepakat untuk menjadi wakil presiden. Itu pun dibatalnya, itu pun diingkari, itu pun dihianati, ya kan? Itu sudah tertulis loh dari Anies. Masih percaya rakyat, masih percaya sama orang ini sudah punya bukti gini. Bego banget kamu. Nggak usah kita dukung Ganjar, itu jelas. Wah. Inilah the inspirator, panutan para mahasiswa sekarang ya, atau lebih dikenal BEM itu. Ternyata kayak gini ya gurunya ya. Padahal mereka selalu keluar-keluar tentang moral lah, akhlak lah. Lah, ternyata kayak gini. Oke, mungkin bagi sebagian mereka pintar, cerdas itu adalah segalanya ya. Tapi menurutku ya, jangan mengesampingkan adab lah. Saya kasih contoh ya. Itu para pejabat yang maling uang rakyat atau koruptor itu, apakah mereka bodoh? Enggak. Pintar tuh. Cerdas pula. Tapi ya karena kurang beradab aja makanya berani nyolong uang rakyat ya. Apa kayak gini yang mau Anda jadikan contoh? Oke, jadi Rocky Gerung ini dengan Pak Aris 11-12 ya. Dari segi etika guys ya, kalau Rocky Gerung bisa melompati meja, nah Pak Anies mencabut kris ya dengan cara yang kurang benar guys. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepat. Duet Anies Muhaimin perlu dilenyapkan dalam percaturan Pilpres 2024. Inilah target mereka yang sesungguhnya. Kami menyayangkan mengapa Anies dan Muhaimin nampak bersukacita, padahal sedang masuk ke jebakan Batman, termasuk jebakan pelanduk mencuri mentimun. Apapun namanya, jebakan ya tetap jebakan. Begitu masuk perangkap, biasanya sulit untuk keluar. Di tataran lain, berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa kasus kardus durian dinyatakan belum pernah ditutup. Jadi bisa dibuka kapan saja. Misalnya kasus kardus durian segera dibuka sesuai kebutuhan politik. Mungkin saja skandal korupsi kasus kardus durian ini dalam tempo dekat akan dibuka kembali. Nampaknya kemungkinan ini cukup iminen menjadi ancaman yang menghantui Caimin. Semasa kepemimpinan Jokowi, hukum diletakkan jauh di bawah politik, sehingga dapat dikatakan politisasi hukum telah menjadi new normal. Sesuatu yang abnormal akhirnya lewat proses yang lumayan panjang jadi new normal. Kami berpendapat mustahil Jokowi ingin melihat Anies mendapat tiket untuk ikut bertarung di Pilpres 2024. No way. Jadi kita tidak usah kaget bila Caimin akan diponggal-panggil ke Gedung Merah Putih KPK. Dengan dipanggil berkali-kali saja, wajah Caimin telah greatly tarnished. Sudah sangat tercoreng. Apalagi bila sampai dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa yang berpotensi menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Lah terus kalian mau salahkan siapa ya? Mau salahkan Pak Jokowi ya? Emang siapa yang menyuruh kalian untuk meminang atau memilih Caimin? Apakah Caimin ini yang datang mengemis kepada kalian ya untuk menjadi wakilnya Anies? Sedangkan Caimin itu bisa menjadi cawapres dari Anies ya atas permintaan dari Pak Surya Paloh, atas persetujuan yang sudah disepakati oleh mereka ya, sehingga Caimin ini masuk menjadi wakilnya Pak Anies ya. Kalau toh merasa seperti itu ya udah ya, dikat aja, silakan Caimin disuruh keluar karena dia itu adalah jebakan ya. Intinya
ya terserahlah ya kalian mau membangun narasi seperti apapun itu. Tetapi satu hal yang harus diingat, jangan pula narasi seperti ini justru mau menyudutkan atau menyalahkan, mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Itu tentu yang tidak kita inginkan, guys. Yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lihat orasi barusan dari salah satu parpol yang mengusung kandidatnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan partainya. Anda bisa lihat sendiri partainya apa. Kalau mau buat program menarik simpati masyarakat, jangan berlebihan. Berapa puluh juta motor di Indonesia mau disubsidi gratis. Uangnya siapa? Anggaran dari mana? Apakah Anda yang mempunyai tambang minyak kalau mau mensubsidi sepeda motor se-Indonesia? Pikir secara waras, logika, sekali ganjar, tetap ganjar untuk Indonesia ke depan 2024. Merdeka! Presiden yang tepat yang untuk bisa dipilih ya, khusus saya pribadi untuk di tahun 2024 adalah sosok Pak Anies Baswedan. Mengapa demikian? Sosok Pak Anies Baswedan menurut saya itu adalah sosok yang sangat lembut ya. Ditambah lagi beliau adalah mantan rektor ya, mantan dosen, dan tentunya kalau mantan dosen itu kan pasti ada jiwa mendidik begitu ya. Jadi kalau ada jiwa mendidik tentunya nantinya insya Allah ketika beliau menjadi sebagai seorang presiden di tahun 2024 akan menjadi lebih seorang guru gitu ya. Bukan hanya memposisikan diri sebagai presiden, tetapi beliau juga nanti bisa memposisikan diri sebagai guru, ya, tidak ada batasan sama sekali dengan rakyatnya, ya, sehingga karena biar bagaimanapun sebagai masyarakat Indonesia guys ya, kita bersyukur bangsa kita ini mempunyai jati diri dan identitas yang kuat ya. Kita sebagai orang Timur tentu memegang teguh etika, nilai sopan santun ya, yang sudah diwariskan, diajarkan oleh orang tua kita, oleh leluhur kita ya. Oleh karena itu segala sesuatu itu ada adabnya, ada etikanya. Nah guys, kita bisa menilai dari sini sosok Pak Anies, di mana dari cara beliau mencabut keris, nah dari sini menunjukkan bahwa beliau ini kurang begitu memahami nilai-nilai etika guys ya. Nah dalam pertemanan atau persahabatan tentu kita mempunyai etikanya juga guys ya. Bagaimana menghargai, menghormati sahabat atau kawan kita ya. Apalagi sahabat kita yang sudah melewati suka dan duka bersama kita. Kemarin kita melihat drama politik di tanah air kita guys ya, di mana Partai Demokrat dikhianati oleh Pak Anies ya, di mana dia akhirnya memilih capres lain ya untuk menjadi pendampingnya atau menjadi cawapres. Padahal sebelumnya ya dia sudah meyakinkan AHY ya, sudah menulis sebuah surat yang dia tulis tangan sendiri lengkap dengan tanda tangan, lalu ternyata surat tersebut tinggallah sebuah janji palsu guys ya, hanya memberikan harapan besar tetapi akhirnya tidak dipinang juga si AHY ini guys ya. Nah dari sikap-sikap yang tidak menunjukkan etika yang baik seperti ini ya, saya agak terus terang dari pribadi saya agak ngeri guys ya, ketika bangsa dan negara kita yang dikenal sebagai bangsa dan negara yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, etika ya, kita malah memilih pemimpin yang tidak mempunyai etika seperti ini guys ya. Oke, sorry guys ya, kalau memang ada pendukung Pak Anies yang menyaksikan video ini yang tidak sepemahaman dengan saya, tetapi saya punya hak untuk bersuara ya, untuk menyuarakan hal-hal yang menurut saya ini menyelamatkan bangsa dan negara kita dengan cara kita membangun sebuah tontonan atau opini agar masyarakat Indonesia ini bisa memilih pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, meneruskan semua program, prestasi, kinerja dari Pak Jokowi atau ibaratnya tongkat estafet dari beliau, agar kita bisa bergerak lebih cepat menuju kemajuan ya.
bukan malah perlawanan lagi dengan Pak Jokowi, ya, antitesa atau perubahan, merubah lagi semua kebijakan yang sudah ada. Tentu kita tidak menginginkan akan hal ini, guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.